Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lulu Magla. Pada video kali ini saya bakalan men-share mengenai cara mempengaruhi orang lain pada mata kuliah Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Nah, jadi yang pertama terdapat 8 jenis atau 8 cara mempengaruhi orang lain. Yang pertama, mirroring. Jadi mirroring ini adalah sikap meniru bahasa tubuh. Jadi volume suara, intonasi, dan tempo berbicara seseorang menurut studi dari Stanford University, sifat ini meniru untuk meningkatkan pengaruh sosial pada orang yang ditiru. Tak hanya itu juga bisa membuat lawan bicara merasa nyaman dan lebih mudah percaya. Jadi aturan umumnya adalah beri jeda 5-10 detik sebelum meniru bahasa tubuh seseorang agar tidak terlalu kentara. Namun ingat bahwa tidak semua gerakan aman ditiru karena bisa berarti tendensi negatif. Misalnya ketika kita melipat tangan, nah kita juga bisa melipat tangan kita ketika melihat seseorang lawan bicara kita. Lalu yang kedua yaitu jeda, berarti kepercayaan diri. Jadi banyak orang merasa tidak tahan ketika suasana tiba-tiba hening. Namun pada konteks memberi pengaruh pada orang lain, jeda di tengah pembicaraan bisa menunjukkan kepercayaan diri dan bisa mengendalikan situasi. Nah, keuntungan lainnya dari jeda ini adalah meningkatkan kemampuan untuk mendengar dan mencerna informasi. Jadi mempengaruhi orang lain ini bisa dimulai dengan menguasai suasana hening. Lalu cara yang ketiga yaitu pilih orang terdekat. Nah, pada pepatah yang menyebut bahwa diri kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat. Nah, untuk itu, jika ingin menjadi sosok yang berpengaruh, maka berkumpullah dengan orang-orang yang sama. Pilih sosok yang bisa memberikan panduan sekaligus contoh, sehingga ilmu pun akan bertambah. Nah, lalu yang ketiga yaitu yang keempat yaitu beri ruang bicara tentang dirinya. Jadi banyak orang yang suka berbicara tentang dirinya ketika hal ini menjadi topik pembicaraan. Nah, bagian otak yang berkaitan dengan motivasi semakin aktif. Untuk itu coba mulai pembicaraan dengan 1 atau 2 pernyataan bermakna. Nah, kemudian dengarkan jawabannya secara seksama. Nah, ketika mereka menjawab, sambung dengan komentar yang berkaitan agar interaksi kian mengalir. Lalu yang kelima yaitu ciptakan kebutuhan. Nah, saat ingin membuat orang lain terpengaruh, nah salah satu metode yang terbukti ampuh adalah membuat target merasa butuh. Jadi kaitkan dengan kebutuhan fundamental manusia seperti hunian, kesehatan, jati diri, hingga kepercayaan diri. Ini akan menjadi tragedi yang digunakan oleh pemasaran untuk membuat produk mereka laku terjual. Contohnya di era pandemi COVID ini, menjual masker merajalela menciptakan kebutuhan untuk menggunakan jenis masker tertentu yang dianggap lebih aman. Nah, lalu yang keenam yaitu memenuhi kebutuhan sosial. Jadi metode mempengaruhi orang lain yang juga efektif dan populer adalah membuat calon pembeli merasa harus memiliki demi kebutuhan sosial. Mulai dari kebutuhan untuk dikenal, menjadi terkenal, bahkan dihormati. Bukan tidak mungkin metode ini juga menargetkan bantuan manusia untuk bisa diakui karena mengikuti apa yang sedang tren. Lalu yang ketujuh yaitu gunakan bahasa pemasaran yang tepat. Jadi ini menjadi cara untuk mempengaruhi orang lain ketika kita ingin berwirausaha atau menawarkan suatu barang atau produk. Jadi ketika berjalan di supermarket, lihat bagaimana produk-produk diberi label yang membuat pembeli tertarik. Nah, seperti beberapa tahun ke belakang ini, ketika produk yang dengan ditulisnya natural atau organik dan free bisa menjadi pendapat sorotan lebih dari calon pembeli. Inilah kekuatan dari kata-kata positif ketika berpadu dengan gambar menarik, bukan hanya untuk pemasaran offline saja. Hal ini juga berlaku ketika menggencarkan pengaruh secara digital.
Nah, lalu yang ke-8 itu kekuatan timbal balik. Jadi metode ini tidak hanya berlaku dalam konteks berjualan saja, tetapi juga dalam kehidupan sosial secara umum. Nah, apabila seseorang terlihat seolah sudah berkorban atau memberi pertolongan, maka pihak lawannya akan merasa lebih terpengaruh untuk melakukan hal yang sama atau membalas jasa. Nah, kunci dari reciprocity ini adalah menjadi sosok yang dermawan. Bentuknya tak harus materi, tapi bisa juga waktu, energi, hingga pengaruh. Ketika seseorang merasa Anda adalah sosok yang gemar menolong, mereka tak akan segan menerima pengaruh dari Anda. Nah, itu adalah 8 dari cara mempengaruhi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Terima kasih.